Kalau kita puasa kan berarti kita akan mengosongkan lambung selama 14 jam, tidak makan, tidak minum ya. Otomatis mungkin pada sebagian orang itu, apalagi yang ada asam lambung seperti itu, jadi terjadi pengosongan lambungnya lebih lama ya. Kalau memang didapatkan keluhan mual, muntah, atau nyeri ulu hati, kenaikan dari gas asam lambung, dan ibu tidak tahan ya, dan misalnya tengah-tengah hari ibu sudah mencoba misalnya terjadi pusing kepalanya, mata berkunang-kunang, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Kalau ibu sudah mencoba untuk berpuasa dengan keluhan seperti itu, sebaiknya tidak usah berpuasa terlebih dahulu, Bu. Ya. Daripada nanti kenapa-kenapa ke ibu dan janin yang dikandungnya. Oke, gitu. Walaupun udah 5 bulan, ya. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya Ibu Eva. Dan kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari, sebentar saya baca lagi. Dari Bunda Nola Fajria. Ibu Nola, Assalamualaikum dokter. Ini apakah ibu hamil harus minum vitamin dan susu hamil setiap hari dari trimester pertama sampai trimester ketiga? Dan apakah ada perbedaan vitamin antara trimester 1, 2, dan 3? Ya, silakan dokter untuk pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu-Ibu semua, kebutuhan kalori nutrisi itu sebenarnya didapat dari makanan kita sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pada trimester pertama tidak ada keluhan mual muntah, makannya bagus, ya. Jadi sekarang kita menganut namanya gizi seimbang ya. Jadi kita harus mengkonsumsi isi piring kita itu dengan gizi seimbang, yaitu terkandung di dalamnya adalah karbohidrat, yaitu nasi ya, bisa karbohidrat dalam bentuk gandum, nasi, karena kita orang Indonesia biasanya nasi ya. Terus dari protein itu bisa protein nabati, protein hewani ya. Protein hewan itu bisa dapat dari ikan, ayam, sapi, daging ya, atau seafood gitu, terserah mau yang mana. Protein nabati itu kita dapat dari kacang-kacangan, tahu, tempe, terus ditambah dengan sayur mayur dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya nutrisi dari makanan kita sudah cukup ya, tidak mengapa gitu. Tetapi kebanyakan ibu-ibu hamil pada trimester pertama itu dengan keluhan mual muntah dan nafsu makan yang belum bagus ya. Jadi ditakutkan terjadinya defisiensi asam folat tadi. Makanya para dokter kandungan menyarankan untuk diberikan vitamin untuk menambah terpenuhinya kebutuhan asam folat dengan suplementasi tadi ya. Kalau susu itu bisa didapat dari mana aja Bu, jadi nggak perlu sebenarnya untuk meminum susu ibu hamil atau susu ibu menyusui ya. Jadi susu itu bisa ibu dapat dari yogurt, dari keju, dari makanan misalnya brokoli, kalsium ya, sumber kalsium sebenarnya dari brokoli, dari pakcoy kayak gitu. Jadi dari sumber-sumber makanan itu sebenarnya kalsiumnya sudah bisa terpenuhi. Jadi sekarang namanya gizi seimbang, ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi kayak dulu. Itu zaman kita kecil ya dok. Iya, gizi seimbang. Pokoknya sesuaikan kebutuhan karbohidrat, protein ya dok ya. Oke, untuk pertanyaan sesi ketiga ini ada tadi terakhir Ibu Nola. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, yang baru join, selamat bergabung di Instagram Live Aceh Peduli ASI tentang puasa pada saat hamil. Apakah boleh? Boleh kita ini lagi sesi ketiga. Mungkin ada Bunda yang ingin bertanya lagi, silahkan. Dan sementara kita menunggu Bunda yang lain nih dok, saya yang mau bertanya nih dokter ya. Apa saja tips dan trik bagi ibu-ibu yang memutuskan untuk berpuasa pada saat hamil? Ya, gimana nih dokter? Tips dan triknya. Tips dan triknya ya. Kalau ibu memutuskan untuk berpuasa, berarti ibu harus memikirkan tentang yang pertama asupan makanan ya. Seperti kita ketahui bahwa ibu hamil membutuhkan tambahan kalori lebih banyak 300 kilokalori per harinya.
Jadi asupan nutrisi, asupan makanannya tuh harus terpenuhi ya, dengan pola makan gizi seimbang. Jadi makannya tetap 3 kali sehari ya, waktu sahur, berbuka, dan menjelang tidur. Bisa diikuti dengan snack ya, di antaranya misalnya pada saat jelang tarawih atau setelah tarawih. Jadi asupan dari makanan kalorinya harus terpenuhi. Yang kedua adalah asupan cairan. Ibu hamil membutuhkan asupan cairan 2 sampai 2,5 liter ya per harinya ya. Itu sama dengan kalau kita takaran gelas itu sama dengan 10 sampai 12 gelas per harinya. Ya, di samping dari mengkonsumsi misalnya sayur-sayuran dari kuah-kuah sayur atau misalnya waktu berbuka ada kolak-kolak seperti itu bisa ditambah. Jadi cara siasatnya gimana? Minumnya langsung 12 gelas langsung kan nggak mungkin ya. Nah, jadi gembung nanti perutnya. Jadi harus disiasati dengan cara waktu sahur minumnya 3 gelas, waktu berbuka minumnya 3 gelas, waktu selesai tarawih minum lagi 3 gelas, waktu mendekati tidur ya 3 gelas lagi seperti itu. Terus apa yang ketiga? Olahraga ya. Kalau ibu-ibu ingin berolahraga misalnya diperbolehkan, tetapi olahraganya ringan-ringan aja. Misalnya jalan-jalan santai di sekitar rumah. Nah kita nggak boleh kemana-mana nih lagi corona. Jadi di rumah aja. Di rumah aja ya. Atau misalnya yoga seperti itu. Ya ikut yoga di TV, ibu install di YouTube ya. Yoga juga ada dokternya. YouTube. Dan kalau bisa olahraga dilakukan pada sore menjelang berbuka pada sore hari ya. Terus yang keempat apa? Pola tidur, pola istirahatnya harus cukup ya, baik siang hari ataupun malam hari. Yang kelima, hindari stres. Nggak boleh stres. Ibu-ibu hamil kalau cenderung stres nanti dia kondisi kehamilannya nggak bagus. Pertumbuhan bayinya juga tidak akan bagus. Mungkin itu tips and triknya. Oke dokter, terima kasih ya tips dan triknya, nanti akan kita ulang di kesimpulan akhir ya. Untuk bunda yang ingin bertanya silakan. Nah, ini udah ada nih dokter, dari Ibu Aida Raihan Putri. Assalamualaikum dok, banyak yang bilang kalau minum air kelapa di bulan mendekati air kelapa lagi nih dok, air kelapa di mendekati persalinan itu nanti anaknya bersih ketika lahir. Jadi sebaiknya apa setiap hari minum air kelapanya? Nah, silakan dok untuk air kelapa dan bersihnya janin dari ini ya, lemak-lemak tubuhnya itu ya. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Aida ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, nutrisi yang dikandung dari air kelapa itu banyak ion-ionnya ya, natrium dengan kalium ya. Jadi fungsi air kelapa untuk membersihkan janin itu harus ada penelitian lebih lanjut ini sepertinya. Jadi memang kalau ibu dulu nenek-nenek kita ya, supaya bersih nanti bayinya. Tapi kalau secara kedokteran yang kami tahu bahwa kandungan dari air kelapa itu adalah kandungan ion, kation, ya, natrium, kalium. Jadi begitu kita minum tuh segar gitu rasanya, menaikkan kadar ion di dalam tubuh tuh cepat seperti itu. Tapi kita cepat lemas lagi ya istilahnya. Makanya sebenarnya nggak apa-apa untuk mengkonsumsi air kelapa kalau memang mau trimester seberapa pun boleh, apalagi trimester ketiga. Kalau memang itu tadi harus ada penelitian lebih lanjut mengenai apakah memang jadi bersih atau tidak ya ibu ya. Selama itu bagus, nggak apa-apa ibu konsumsi aja. Kalau saya boleh ya, kalau ibu masih memutuskan untuk minum air kelapa pada saat bisa mau memegang salin, nggak apa-apa. Walaupun itu hanya mitos ya. Iya, berarti sementara ini belum ada penelitian ya dokter ya yang mendukung secara ilmiah bagaimana sih sebenarnya proses air kelapa tuh tadi yang untuk membersihkan janin ya. Intinya boleh mengkonsumsi air kelapa di trimester keberapapun. Dan ini tadi ada pertanyaan dari ibu yang sama, berapa kali dalam seminggu? Seperti tadi dokter juga udah jelasin ya, boleh kapan aja dan di trimester berapa aja. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih dokter yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda yang sudah bergabung di Instagram Live Aceh Peduli ASI. Nah, mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi untuk sesi ketiga ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan langsung di komentar
Dan selagi kita menunggu, saya bertanya lagi nih dok, apakah dengan kondisi yang ibu hamil yang sehat ya, tanpa ada keluhan, tanpa ada penyakit metabolisme, kemudian tanpa ada penyakit penyerta lainnya, dia memutuskan untuk bisa puasa sebulan penuh. Itu gimana dokter, menurut dokter? Apakah boleh atau gimana? Silakan dok. Iya, kalau ibunya tidak mempunyai keluhan apa-apa ya, dan dia sudah memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan ya, alhamdulillah dikatakan bahwa kondisi kehamilannya sehat, baik ya, diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi hanya ibu hamil dengan kondisi kehamilan yang sehat dan kondisi janin yang sehat lah yang dapat berpuasa. Karena apa? Kalau misalnya memaksakan akan berpengaruh terhadap ke janinnya, berpengaruh terhadap kehamilannya. Jadi nggak usah sok-sokan ya. Yeah, kalau betul. Misalnya apa tuh namanya ya, gengsi-gengsian seperti itu. Ibu itu hamil udah gede aja nggak apa-apa kok, saya hamilnya segini kok nggak sanggup gitu. Jadi nggak ada istilah gengsi-gengsian ibu, tidak ada istilah sok-sokan ya. Kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjalani ibadah Ramadan ini ya, karena kehamilan juga berbuah pahala untuk ibu-ibunya ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Iya. Berarti intinya adalah boleh dengan kondisi yang sehat dan jangan dipaksakan ya dok ya. Kadang-kadang gitu dok, kadang-kadang gengsi. Wah ini tetangga sebelah hamilnya udah gede ya kan. Kok sanggup dia nih puasa? Kok aku nggak, sehari aja udah lemes? Karena tiap ibu hamil tuh beda ya dok ya. Kita nggak bisa samain. Bahkan dengan betul, bahkan dengan individu yang sama aja, hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu beda lagi ya dok ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oke. Dan kita sudah menunggu, mungkin sudah selesai pertanyaannya. Ada yang belum dijawab, boleh komentar, di copy paste lagi pertanyaan yang di atas. Mungkin tidak terbaca oleh saya. Silakan kita tunggu sebentar sambil. Oke. Dan mungkin ini sudah jam 16.59 ya dokter ya. Sekitar 1-2 menit lagi kita akan menarik kesimpulan. Ada sibuk masak mungkin ya. Sibuk masak. Tapi alhamdulillah ini yang join juga lumayan banyak, 37 orang. Mudah-mudahan bisa bisa ngikutin dari tadi dan yang akhir-akhir pertanyaan. Oke, dan ya, sudah jam 17 pas. Mungkin saya langsung tarik kesimpulan ya dokter ya dari jawaban-jawaban yang sudah dokter Yusra sampaikan tadi ke kita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari sesi pertama sampai sesi ketiga yang sudah kita buka. Sebelumnya terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya maupun dari DM dari Japri di WhatsApp atau dari langsung di kolom komentar di Instagram live kita. Nah, yang pertama adalah ketika Bunda atau ibu ingin berpuasa, sebaiknya harus dikonsultasikan dulu ke dokter obstetri dan ginekologi karena akan dilihat bagaimana kondisi Bunda. Ya, kondisi Bunda itu terdiri dari mungkin mulai dari tekanan darahnya, gula darahnya, kemudian adakah penyakit penyerta lainnya, adakah resiko atau mungkin faktor resiko yang akan bisa membuat penyakit lain saat kehamilan ya, itu akan dipertimbangkan oleh dokter obgyn untuk memutuskan apakah Bunda boleh berpuasa atau tidak. Nah, selain dari Bunda sendiri, itu kita lihat dari janinnya. Nah, apakah janinnya sehat? Apakah pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya? Apakah ada yang lainnya, misalnya ada flek atau misalnya resiko perdarahan di kehamilan karena letak plasenta dan lain-lain, itu juga dipertimbangkan oleh dokter obgynnya. Jadi semua ibu hamil yang ingin berpuasa ya harus konsultasi pribadi secara langsung ke dokter obgynnya untuk dilihat dari kondisi Bunda dan janinnya gitu ya. Dan kemudian untuk Bunda yang memutuskan untuk berpuasa, itu tips dan trik dari dokter Yusra adalah yang pertama, pola makan gizi seimbang. Yaitu gizi seimbang apa? Cukup karbohidrat, cukup protein, kemudian lemak tambahan, sayuran, vitamin dari buah-buahan dan sayuran ya. Kemudian juga bisa asupan kalsium tambahan, tidak hanya dari susu sapi atau kita bisa dari yogurt, bisa dari keju ya. Intinya adalah asupan kalsium. Dan
semua gizi yang seimbang tadi akan mendukung pertumbuhan janin juga. Dan juga ketika bunda berpuasa, otomatis kan kita sudah tidak makan tuh. Nah, jadi disitulah kita harus menggantinya dari berbuka dan saat sebelum tidur ya, atau setelah tarawih, kemudian pada saat kita sahur gitu ya. Untuk bunda yang ingin berpuasa, kita juga harus memperhatikan asupan cairan. Asupan cairannya yaitu 2 liter sampai 2,5 liter ya dokter ya. 10 sampai